Pengertian Sikda. Menurut definisi, Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau Sikda adalah mencakup subsistem informasi yang dikembangkan di unit pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, puskesmas, rumah sakit, poliklinik, praktek swasta, apotik, dan laboratorium. Lalu, sistem informasi untuk dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan sistem informasi untuk dinas kesehatan provinsi. Selanjutnya tujuan. Menurut Dinas Kesehatan Lebak, pada tahun 2017, Sikda mempunyai tujuan yaitu untuk disusunnya cetak biru, pengembangan Sikda sebagai pedoman serta acuan bagi kabupaten atau kota dan provinsi dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sistem informasi kesehatan agar terciptanya keterpaduan dan keselarasan sistem informasi kesehatan daerah dengan sistem informasi kesehatan nasional. Lalu ruang lingkup Sikda. Pada ruang lingkup Sikda, sistem informasi kesehatan daerah pada sistem kesehatan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat, yaitu yang pertama, tingkat kabupaten atau kota, di mana terdapat puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya, dinas kesehatan kabupaten atau kota, instalasi farmasi kabupaten atau kota, rumah sakit kabupaten atau kota, serta pelayanan kesehatan rujukan primer lainnya. Lalu yang kedua, tingkat provinsi, di mana terdapat dinas kesehatan provinsi, rumah sakit provinsi, dan pelayanan kesehatan rujukan sekunder lainnya. Lalu yang ketiga ada tingkat pusat, di mana terdapat departemen kesehatan, rumah sakit pusat, dan pelayanan kesehatan rujukan tersier lainnya. Saya Marsha Kamila, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cakupan Sikda. Nah, cakupan Sikda ini terbagi menjadi 3, yaitu pada unit pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan dinas kesehatan provinsi. Pada unit pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu pada pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya pada kegiatan sistem informasi kesehatan pada tingkat puskesmas, yaitu tenaga kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan manajemen pasien atau klien agar tercapainya pelayanan kesehatan preventif dan kuratif yang efektif. Nah, puskesmas ini mempunyai 5 tujuan, yaitu pertama mencatat, mengolah data, mengumpulkan data, baik itu data yang di dalam gedung maupun yang di luar gedung. Nah, yang kedua itu membuat laporan secara berkala yang nantinya akan dikumpulkan ke dinas kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga, menyimpan arsip atau file atau bank data puskesmas. Yang keempat, mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit puskesmas. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya atau stakeholder di wilayah kerjanya. Selanjutnya pada kegiatan sistem informasi di tingkat kabupaten atau kota. Nah, kabupaten atau kota ini mempunyai 9 jaringan, yaitu puskesmas, rumah sakit umum daerah atau RSUD, institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan, gudang perbekalan farmasi, dan kelima unit lintas sektor seperti BKKBN, yang keenam ada rumah sakit swasta, yang ketujuh ada sarana kesehatan swasta, yang kedelapan ada organisasi profesi kesehatan, dan yang kesembilan ada lembaga swadaya masyarakat. Nah, di dinas kabupaten kota ini mempunyai fungsi yaitu mengolah data dari berbagai unit kesehatan, dan yang kedua menyelenggarakan survei apabila diperlukan, dan yang ketiga itu membuat profil kesehatan di tingkat kabupaten atau kota yang berguna untuk mengevaluasi pencapaian pada tingkat kabupaten atau kota ini. Yang kelima, mengolah data yang nantinya akan dikirimkan kepada dinas provinsi secara berkala. Yang keenam, mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen unit, dan manajemen sistem pelayanan di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang terakhir itu memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan di wilayah kerja. Yang terakhir ada Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi ini mempunyai tugas yaitu untuk mengkoordinir, mengawasi, dan membimbing Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi ini mempunyai tugas yaitu mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, unit-unit pelayanan kesehatan milik daerah provinsi. Yang kedua, menyelenggarakan survei atau penelitian. Yang ketiga, membuat profil kesehatan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian provinsi sehat.
sehat. Dan yang keempat, mengirim laporan secara berkala yang nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Dan yang kelima itu ada memelihara bank data. Yang keenam ada mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit dan manajemen sistem kesehatan provinsi. Dan yang terakhir ada memberikan pelayanan data informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder di wilayah kerjanya. Yang terakhir ada Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi ini mempunyai tugas yaitu untuk mengkoordinir, mengawasi, dan membimbing Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi ini mempunyai tugas yaitu mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, unit-unit pelayanan kesehatan milik daerah provinsi. Yang kedua, menyelenggarakan survei atau penelitian. Yang ketiga, membuat profil kesehatan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian provinsi sehat. Dan yang keempat, mengirim laporan secara berkala yang nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Dan yang kelima itu ada memelihara bank data. Yang keenam ada mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit dan manajemen sistem kesehatan provinsi. Dan yang terakhir ada memberikan pelayanan data informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder di wilayah kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahid Nur Hidayati, NIM 191071130030. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan Sikda. Nah, pengembangan Sikda itu dilatar belakangi oleh pernyataan WHO tahun 2007, yaitu menunjukkan bahwa komponen manajemen data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis menempati peringkat paling bawah, yaitu sebesar 35%. Lalu latar belakang yang kedua yaitu terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP atau SIMPUS dan SP2RS dan profil kesehatan. Lalu latar belakang yang ketiga, adanya asas desentralisasi menyebabkan sektor kesehatan mempunyai dampak negatif. Dengan desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, namun nih, belum ada kebijakan tentang standar pelayanan di bidang kesehatan, termasuk mengenai data dan informasi, sehingga mengakibatkan persepsi masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan dari masing-masing daerah tidak seragam dan ada data yang tidak lengkap. Strategi pengembangan Sikda menurut Pusdatin tahun 2011 terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, penguatan implementasi sistem, yaitu memperkuat dan memelihara implementasi sistem yang telah berjalan dengan baik agar sistem berjalan dengan efektif. Nah, untuk memperkuat implementasi tersebut diperlukan 3 komponen. Komponen yang pertama itu ada teknologi, komponen yang kedua ada sumber daya manusia, komponen yang ketiga ada organisasi. Lalu, strategi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang kedua ada menetapkan standar, yaitu sistem informasi merupakan tools yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar agar sistem informasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi di tiap level. Lalu strategi yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada fasilitas teknologi. Artinya, diperlukannya teknologi untuk memudahkan mekanisme pencatatan, recording, pelaporan, reporting, serta komunikasi dan informasi elektronik. Fasilitas teknologi ini diprioritaskan agar implementasinya tepat sasaran, serta dilakukan tahap demi tahap secara terus-menerus mengikuti siklus hidup sistem informasi itu sendiri. Berikut ini merupakan contoh pengembangan Sikda. Nah, di sini ada namanya Sikda generik. Sikda generik ini diluncurkan pada awal tahun 2012. Sikda generik merupakan aplikasi Sikda yang berlaku secara nasional yang menghubungkan seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana fasilitas kesehatan lainnya. Aplikasi dirancang untuk memudahkan pelaporan ke berbagai program di lingkungan kesehatan. Lalu Sikda generik ini diharapkan aliran data dari level yang paling bawah hingga ke tingkat pusat dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan akurat. Ruang lingkup Sikda generik. Nah, tadi tujuan Sikda generik itu kan agar memudahkan para fasilitas kesehatan untuk menginput data dan sebagainya ya. Nah, ruang lingkup ini berarti Sikda generik ini bisa dipakai secara nasional di seluruh daerah di Indonesia. Nih, seperti contohnya nih, Sikda generik ini
bisa diakses di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, lalu ada Puskesmas. Nah, dia tuh bisa menginput data-datanya atau menginformasikan data-datanya itu ke Sikda generik. Nah, nanti yang akan disimpan di bank database Kementerian Kesehatan Nasionalnya. Model Sikda generik. Ini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada model Sikda generik. Jadi dia sudah ada alur-alurnya gitu. Nah, ini seperti instansi kesehatan atau pelayanan kesehatan itu sudah bisa nih menginput data atau menginformasi data kesehatannya gitu ke Sikda generik ini. Nih, bila fasilitas atau institusi kesehatan itu masih manual atau masih paper based, mereka itu dapat mengentry datanya itu di kantor dinas kesehatan kabupaten atau kota. Nah, apabila telah memiliki perangkat komputer gitu ya di institusi pelayanan kesehatannya, mereka bisa langsung mengupload data-data tersebut gitu. Nah, nanti semuanya akan terhubung di database. Di database-nya ini nih. Nah, setiap pemangku kepentingan informasi kesehatan, dia itu bisa langsung mengakses Sikda generik melalui subsistem Executive Information Dashboard yang berisi indikator-indikator kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan rangkuman dari data-data yang tadi tuh dari puskesmas, rumah sakit, atau instansi kesehatan lainnya. Komunikasi data Sikda generik. Sikda generik harus mampu menghimpun dan mengolah dan mendistribusikan semua data kesehatan dari berbagai pelaksana kesehatan di Indonesia, baik pelaksana kesehatan yang telah memiliki sistem informasi elektronik maupun masih paper based. Dengan berbagai sistem pengolahan informasi yang berbeda-beda tersebut, maka Sikda generik dituntut untuk dapat berkomunikasi secara interaktif, memiliki kemampuan interoperabilitas yang tinggi, sehingga dapat berkomunikasi dan melakukan pertukaran data kesehatan dengan sistem lainnya yang sudah berjalan. Format data Sikda generik. Ada beberapa bentuk format standar nih yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data. Yang umum sering digunakan itu ada XML. Nah, XML atau Extensible Markup Language merupakan format data yang sering digunakan dalam dunia web. Nah, XML adalah sebuah format dokumen yang mampu menjelaskan struktur dan semantik atau makna dari data yang dikandung oleh dokumen tersebut. Dengan karakteristik demikian, XML sudah menjadi standar de facto nih sebagai pertukaran antar data atau pertukaran data yang ada di aplikasi komputer. Nah, spesifikasi format telah distandarkan untuk menjadi referensi yang sama bagi tiap aplikasi komputer yang memerlukan. Konten data Sikda generik. Selain format data, konten data yang dipertukarkan juga harus sama dan harus seragam. Misalnya dalam penulisan kode dan penamaan variabel data dan definisi operasionalnya. Nah, sehingga nih pada saat proses import atau ekspor data, semua data dapat tersinkronisasi dengan baik dan lengkap serta sesuai dengan yang diinginkan. Desain sistem Sikda generik. Berdasarkan ruang lingkup Sikda yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Sikda itu kan harus bisa diakses atau mencangkup semuanya ya, yaitu baik di rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten atau kota, atau dinas kabupaten provinsi. Nah, sehingga nih desain sistem Sikda generik ini mencakup dengan beberapa subsistem, yaitu sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS, lalu sistem informasi manajemen dinas kesehatan atau SIMDIKES, lalu yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, yang keempat ada sistem komunikasi data. Terima kasih.